Ismail tumbuh di tengah suku Jurhum, mempelajari bahasa dan budaya mereka. Ketika mencapai usia dewasa, ia dikenal sebagai pemuda yang kuat, saleh, dan berbudi pekerti tinggi. Orang-orang Jurhum pun menghormatinya. Akhirnya, pemimpin suku Jurhum menikahkan putrinya dengan Ismail. Suatu hari Ibrahim alaihissalam mengunjungi Mekah dan bertemu dengan Hajar. Lalu beliau alaihissalam bertanya, "Wahai istriku Hajar, bagaimana keadaan Ismail sekarang dan di mana dia?" Hajar menjawab, "Ismail sudah menikah dan dia tinggal di rumahnya sekarang." Lalu Ibrahim alaihissalam mendatangi rumah Ismail, tetapi beliau tidak bertemu dengan Ismail karena Ismail sedang berburu. Ibrahim alaihissalam bertanya kepada istri Ismail, "Wahai putriku, bagaimana kehidupanmu?" Istri Ismail berkata, "Kehidupan kami susah. Kami tidak ada harta, tidak seperti yang lain." Mendengar semua keluhan istri Ismail, lalu Ibrahim alaihissalam berkata, "Baiklah, sampaikan pada Ismail. Hari ini ada seorang bernama Ibrahim datang, dan sampaikan padanya untuk mengganti tiang pintu rumahnya." Lalu beliau pergi dan kembali menemui Hajar. Lalu beliau alaihissalam kembali ke Palestina tanpa bertemu Ismail. Saat Ismail pulang dari berburu, beliau disambut oleh istrinya. Istrinya berkata, "Wahai suamiku, telah datang seorang pria bernama Ibrahim ke rumah kita. Ia menitipkan pesan agar engkau mengganti tiang pintu rumahmu." Lalu Ismail berkata, "Baiklah, sekarang kamu kemasi barang-barangmu dan aku menceraikanmu, karena yang datang dan menyampaikan pesan kepadamu adalah ayahku Ibrahim, seorang Nabi Allah." Lalu mereka pun berpisah. Waktu berlalu, Ismail pun menikahi wanita lain dari anak kepala suku Jurhum. Pada satu hari, datanglah Ibrahim alaihissalam yang kedua kalinya ke kota Makkah, lalu ia bertemu Hajar. Kemudian mendatangi rumah Ismail. Ibrahim alaihissalam bertemu istri Ismail yang baru. Ibrahim alaihissalam bertanya, "Apakah Ismail ada di rumah?" Dia menjawab, "Ismail sedang pergi berburu." Lalu beliau bertanya, "Bagaimana kehidupanmu dengan Ismail?" Istri Ismail menjawab, "Kehidupan kami baik, cukup dan tidak ada kekurangan." Lalu beliau berkata, "Baiklah, sampaikan kepada Ismail untuk menjaga tiang pintu rumahnya." Lalu bertemulah Ismail alaihissalam dengan Ibrahim alaihissalam, yang pertama kalinya sejak ditinggalkannya dahulu sewaktu Ismail masih bayi bersama Hajar di sebuah lembah yang kini sudah menjadi kota Makkah. Nabi Ibrahim bermimpi bahwa Allah memerintahkannya untuk menyembelih putranya, Ismail. Mimpi itu datang berulang kali, hingga Ibrahim yakin bahwa itu adalah wahyu dari Allah. Dengan hati yang penuh keimanan, ia pun memberitahukan hal ini kepada Ismail. Ismail, yang juga taat kepada Allah, dengan ikhlas menerima perintah tersebut. Ia berkata, "Wahai ayah, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah. Insya Allah, engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Lalu mereka berjalan ke tempat yang dilihat dalam mimpinya. Di tengah jalan beliau digoda oleh setan agar tidak melakukan apa yang Allah perintahkan. Lalu beliau melempari setan itu menggunakan batu kerikil kecil sebanyak 7 kali, sambil mengucapkan, "Bismillahi Allahu Akbar." Lalu setan tersebut pergi, dan setan itu menggoda Ibrahim sampai 3 kali. Dan Ibrahim alaihissalam membuat perilaku yang sama. Beliau melempar batu kecil sambil mengucapkan, "Bismillahi Allahu Akbar," sampai setan itu benar-benar pergi. Sampailah mereka di tempat yang ditetapkan oleh Allah untuk penyembelihan Ismail. Lalu Ismail dibaringkan dan Ibrahim alaihissalam mengangkat dan mengayunkan pedangnya ke arah leher Ismail. Saat pedang hampir sampai ke leher Ismail, malaikat Jibril menahan pedang tersebut, dan Allah mengganti Ismail dengan domba gemuk. Kisah pembangunan Ka'bah dan Hajar Aswad. Setelah peristiwa penyembelihan Ismail alaihissalam, lalu datang perintah Allah kepada Ibrahim dan Ismail alaihissalam untuk membangun Baitullah atau Ka'bah di atas pondasi Ka'bah, yaitu Bakkah. Ka'bah sejatinya sudah ada sejak Nabi Adam alaihissalam, yang kemudian ada peristiwa banjir bandang pada zamannya Nabi Nuh alaihissalam yang menghanyutkan seluruh isi bumi ini, termasuk Ka'bah. Mereka mulai membangun Ka'bah dari dasar pondasi Ka'bah, tepat di atas tempat Ka'bah yang dulu
Dibangunlah Ka'bah dengan sangat sederhana, hanya menggunakan tanah liat yang disusun. Seringkali Ibrahim mundur ke belakang untuk melihat dan memastikan kestabilan bangunan. Di tempat itulah yang dikenal sebagai Makom Ibrahim. Setelah berdiri bangunan tersebut, Ibrahim alaihi salam ingin mengokohkannya dengan batu. Lalu Ismail alaihi salam membawa batu yang diberikan Allah dari surga. Batu tersebut berwarna putih lalu sekarang berubah menjadi hitam karena dosanya anak Adam, dan batu tersebut dinamakan Hajar Aswad. Lalu Ibrahim alaihi salam meletakkan batu tersebut di tempatnya yang sekarang. Nantikan kisah selanjutnya, silakan tinggalkan komentar Anda tentang sejarah Islam ini. Jangan lupa untuk mengikuti